berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Raise and God. Malam hari ini mari kita membawa semua pergumulan, semua beban dan masalah kita di hadirat-Nya. Karena Tuhan sendiri yang senantiasa mengundang kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari hampiri Dia dengan penuh harap, dengan penuh iman dan keyakinan bahwa kelegaan, damai sejahtera Tuhan akan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena saat ini kami boleh kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami membawa semua pergumulan, semua beban berat dan permasalahan kami kepadamu. Kami juga ingin memberikan korban syukur kepadamu melalui pujian penyembahan kami. Karena Engkau memang layak untuk menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan dalam hidup kami semuanya. Tuhan berkati, biarlah kami semua saat ini bisa menikmati hadirat-Mu, bisa bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kami mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu
sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Kau yang merelakan hidup-Mu ganti kami, Yesus. Terima kasih, Yesus, pengorbanan-Mu bagi kami. Kau Allah yang besar, kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Engkau gunung batu, kota benteng kami. Oh, kami tidak takut, sebab Kau beserta kami. Engkau pembela kami, satu-satunya jawaban dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, haleluya Lord, haleluya Jesus, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, kita semua pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian juga kita ingin keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan sharing tentang keluarga kita, terutama sebagai orang tua, pentingnya integritas seorang ayah maupun seorang ibu di mata anak-anaknya dan pasti di mata Tuhan. Sebab keberuntungan, berkat itu juga sangat terkait kalau anak-anak tidak tumbuh dengan baik, anak-anak bermasalah biasanya orang tua juga susah hati. Sehingga berkat yang ada pun kadang-kadang tidak bisa dinikmati dengan baik. Ya, sebelum kita sharing lebih lanjut, saya beri kesempatan siapa yang mau sharing kaitannya dengan orang tua ini, kaitannya dengan integritas orang tua. Coba. Iya Pak, ini penting banget ya Pak, karena memang sebagai orang tua tuh kadang-kadang kita nggak bisa sempurna, tapi seharusnya kita bisa membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik ya Pak, sebagai pribadi yang lebih baik. Nah kadang-kadang tuh hal kecil aja Pak, kadang-kadang saya kan masih punya anak umur 7 tahun tuh Pak. Kadang-kadang kalau misalnya namanya anak kecil, kadang-kadang moodnya tuh bisa berubah gitu. Nah kalau misalnya dia sedang malas belajar apa gimana, saya suka iming-imingin gitu Pak. Ya nanti kita pergi ke sini. Tapi setelah itu saya lupa dan itu membuat dia pada suatu saat dia pernah cerita sama saya. Bunda nih kalau janji suka nggak ditepati gitu Pak. Waduh, saya ngerasa walaupun kata-katanya cuma seperti itu, aduh apa iya ya gitu. Nah itu ya Pak yang terkait dengan integritas seorang orang tua ya Pak, itu harus. Itu salah satunya, iya salah satunya ya. Memang banyak orang tua itu lucu. Mengajar anaknya supaya jujur, supaya kalau berjanji ditepati. Bahkan sebagai orang tua kadang-kadang kita marah kalau anak kita bohong, anak kita hanya janji-janji saja. Misalnya kita tegur dia karena dia buat kesalahan, lalu kita nasihati dia, kemudian dia berjanji, mama aku tidak akan ulang lagi, aku tidak akan ulang lagi. Begitu anaknya mengulang lagi, sebagai orang tua kita marah. Lucunya karena banyak orang tua ternyata juga lakukan hal yang sama, tetapi merasa tidak pantas kalau anaknya marah. Kan lucu ya. Jadi banyak hal dalam hubungan orang tua dan anak itu seringkali bisa terganggu ketika orang tua berjanji tidak ditepati, ketika orang tua tidak jujur, mengucapkan kata-kata yang bohong hanya sekedar misalnya membujuk anak supaya nggak rewel, menghibur anak supaya misalnya semangat belajar gitu, tapi dengan kebohongan-kebohongan, atau tadi berjanji, tetapi setelah itu kita sendiri lupa bahwa kita pernah berjanji. Padahal seorang anak itu ketika, apalagi anak kecil ya, ketika kita berjanji, orang tuanya berjanji, dia ingat betul tuh. Misalnya, oke, kamu sekolah yang baik ya, kalau nilaimu bagus nanti kita minggu depan kita jalan-jalan, hari Sabtu kita jalan-jalan. Mungkin dia sudah persiapan tuh apa yang harus dibawa, dia sudah mikirin nanti jalan-jalan sama papa mama ini. Sementara mungkin orang tuanya karena kesibukan lupa kalau udah janji. Hal-hal kecil yang bagi orang tua sepertinya bisa dikoreksi, artinya bisa diperbaiki, nggak apa-apa lah kan papa atau mama sibuk nih, jadi nanti lagi ya, mungkin menunda. Tetapi bagi anak itu jadi catatan, membuat anak akhirnya hari demi hari tidak percaya dengan orang tuanya. Kalau anak tidak percaya dengan orang tuanya, agak sulit kita mengarahkan anak kita, agak sulit kita berharap anak kita benar-benar punya respek kepada kita sebagai orang tua. Nah, kalau anak sudah tidak bisa diarahkan, tidak punya rasa hormat terhadap kita, maka bisa berubah dia jadi melawan, memberontak, dan akhirnya memutuskan mengambil jalannya sendiri. Ini kita akan kewalahan nanti kalau anak-anak sudah mulai masuk remaja dan pemuda, akan sangat sulit sekali. Ya. Ya, ini menarik sih Pak.
Tapi puji Tuhan anak saya masih umur 3 tahun. Jadi saya sih berharap supaya saya bisa menjadi orang tua yang punya integritas dan supaya mengajari dia menjadi anak yang bisa lebih baik lagi daripada orang tuanya dalam segi pendidikan. Terus bagaimana nih Pak supaya menyikapi supaya kita bisa menjadi orang tua yang punya integritas? Ada beberapa hal kita bisa pelajari bersama, karena memang sebenarnya jadi orang tua itu tidak pernah lulus. Kita harus belajar terus, belajar terus. Dunia ini berubah, anak-anak kita juga berubah, budaya juga berubah. Kalau orang tua tidak mau belajar terus, maka akan ada jarak yang membuat anak tidak bisa memahami orang tua dan orang tua sok tahu terhadap anak. Akibatnya salah paham terus ya. Ada beberapa hal penting kita bisa lihat dari Alkitab. Yang pertama, anak itu milik pusaka Tuhan. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Karena anak adalah milik pusaka yang dipercayakan Tuhan kepada orang tua, maka orang tua wajib untuk merawat, untuk memelihara dan mengasuhnya dengan benar. Ini jadi panggilan bagi setiap orang tua. Tidak semua orang menikah dikaruniai anak oleh Tuhan. Walaupun sudah berupaya sedemikian rupa, ternyata tidak punya anak. Tidak perlu kecil hati juga, sebab anak bukan tujuan utama pernikahan. Tetapi kalau dipercaya Tuhan dengan hadirnya anak dalam sebuah pernikahan, berarti itu sebuah kepercayaan Tuhan. Karena Tuhan yang mempercayai, maka orang tua harus bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan sekedar urusan mengasuh dan mendidik anak, membiayai anak supaya sekolah tinggi, supaya bisa mempersiapkan mereka menjadi dewasa. Setelah itu mereka menikah, punya anak. Tidak sekedar seperti itu membesarkan anak. Anak adalah kepercayaan Tuhan, harus kita bertanggung jawab dengan baik. Karena sebagai orang tua nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Komitmen seperti ini yang paling mendasar dimiliki. Makanya menjadi orang tua yang punya integritas itu menjadi sebuah tuntutan yang wajar bahwa kita memang harus seperti itu karena kita ingin mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan nanti. Yang kedua, dalam hidup keseharian kita, orang tua itu harus hadir. Karena anak lahir dalam pernikahan kita. Karena anak milik pusaka Tuhan itu lahir dalam pernikahan kita. Berarti Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Karena Tuhan mempercayakan kepada kita, jangan lagi kita juga mempercayakan anak kita kepada orang lain. Yang dipercaya Tuhan kan kita sebagai orang tua. Memang kita punya keterbatasan dalam hal-hal tertentu, kita perlu dibantu misalnya. Tetapi tanggung jawab utama orang tua untuk membesarkan anak-anaknya dalam rencana Tuhan, dalam jalan Tuhan. Makanya setiap orang tua harus hadir dalam hidup anak-anaknya. Kesibukan apapun yang kita miliki, kita lakukan. Baik dalam pekerjaan, dalam tuntutan sosial, aktivitas sosial, atau dalam pelayanan gerejawi, tidak boleh membuat anak kita kehilangan kita sebagai orang tua. Ulangan 6 ayat 7 menulis seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ini konteksnya adalah bagaimana Tuhan panggil orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya iman yang benar. Dan ayat 7 tadi kita diberi panduan mengajarkannya kapan. Bukan hanya membawa anak ke sekolah minggu sudah merasa jadi orang tua bertanggung jawab. Tidak. Di situ dikatakan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Siapa yang harus mengajarkan iman itu? Siapa yang harus mengajarkan anak mengenal Tuhan? Siapa yang harus mengajarkan anak untuk mengerti jalan-jalan Tuhan? Tanggung jawab utama diberikan oleh Tuhan kepada orang tua.
bukan guru sekolah minggu, bukan pembimbing rohani di gereja, bukan guru agamanya di sekolah. Yang utama orang tua. Guru sekolah minggu, guru agama, pembimbing rohani itu mitranya orang tua, betul. Tetapi yang paling bertanggung jawab untuk membesarkan anak adalah orang tuanya. Makanya orang tua harus hadir. Untuk hadir berarti orang tua harus punya waktu cukup. Orang tua harus belajar untuk bisa mengajarkan imannya, mengajarkan anak mengenal Tuhan, mengajarkan anak bisa berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Itu harus orang tua hadir untuk melakukannya setiap hari dalam segala keadaan. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita tidur, ketika kita melakukan aktivitas apapun di rumah maupun dalam perjalanan, kalau kita berjalan bersama dengan anak-anak kita, ambil kesempatan supaya anak kita mengerti jalan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, mereka bisa hidup mengasihi Tuhan. Dalam seluruh aktivitas orang tua dan anak itu menjadi bagian dari proses supaya orang tua bisa menolong anak mengenal Tuhan, mengerti jalan Tuhan dalam hidupnya. Ketika orang tua lakukan ini, orang tua punya integritas di hadapan Tuhan. Orang tua berarti bisa dipercaya oleh Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya. Nah, kalau orang tua bisa dipercaya Tuhan, pergumulan kita sebagai orang tua tidak pernah kita jalani sendirian. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Dan yang terakhir, biarlah anak-anakmu melihat bahwa sebagai orang tua kita itu sungguh-sungguh manusia. Bapak Ibu di rumah mungkin lagi bergumul pengen supaya anaknya menjadi lebih baik. Karena mungkin anaknya lagi masa-masa sulit nih. Apalagi sudah masuk usia remaja, mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak gejolak. Sehingga mereka mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidup kita. Mempertanyakan apa yang pernah kita ajarkan. Tidak perlu kecil hati. Jadi orang tua itu tidak perlu selalu tampil seperti sosok superhero yang bisa lakukan segalanya, yang hebat luar biasa tanpa cacat celah. Hadir dalam hidup anak, jadilah manusia sebagaimana memang manusia. Artinya ada kelemahan, ada kekurangan, dan ada pergumulan juga, ada saatnya kita bisa merasa khawatir, merasa cemas. Tapi biarlah anak kita melihat ketika kita dalam situasi seperti itu, anak melihat bagaimana kita mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan. Misalnya, ada kalanya kan kita salah ucap, kita lupa tadi berjanji, kita lupa. Lalu kita benar-benar memang lakukan kesalahan. Tidak salah sebagai orang tua kita minta maaf kepada anak kita karena sudah mengecewakan, sudah lupa dengan janji kita kepadanya. Sebagai orang tua, jujur bahwa kita mengakui kesalahan kita. Karena kesalahan itu terkait dengan janji kita kepada anak, ya minta maaf kepada anak. Perlu dilakukan, dari kecil juga kita perlu lakukan itu ya. Biarlah orang tua itu hadir kan, ini benar-benar manusia. Anak bisa meneladani kita karena meneladani manusia. Berarti kalau anak suatu saat berbuat salah, dia tahu apa yang dilakukan papa dan mama kalau dia salah. Oh, mengaku kesalahannya, minta maaf. Itu yang akan mereka lakukan juga karena melihat diri kita. Integritas itu menolong anak itu bisa melihat seperti itu. Bisa menjadikan orang tuanya jadi model untuk bertumbuh dalam ketidaksempurnaannya. Atau suatu saat anak melihat sisi kurang kita, kelemahan kita. Lalu dia mengkritik. Terbukalah terhadap kritik dan masukan dari anak. Mungkin memang anak, apalagi anak-anak milenial sekarang, kadang-kadang ceplas-ceplos saja. Ya kalau cara dia mengkritik itu ternyata buruk sikapnya, itu yang kita nasihati. Tetapi ketika anak kita mengkritik kita karena memang ada kekurangan, ada kesalahan, kita harus terbuka terhadap kritik itu. Lalu kita bisa minta masukan, nak yang paling baik gimana ya supaya papa nggak salah lagi, tidak disalahpahami. Supaya kamu mengerti, kamu juga tidak salah paham. Sebaiknya bagaimana cara papa
menasihati kamu, cara papa berbicara kepadamu. Terima masukannya, supaya nanti berikutnya kita bisa berbicara kepada anak sesuai dengan zaman dia, budaya di mana dia bertumbuh. Nah, kalau anak kita mungkin cara mengkritiknya kelihatan kurang ajar atau tidak tepat waktu atau tempatnya, itu saja kita juga nasihati. Kita akan lebih mudah bicara dengan anak kita, seperti papa seneng loh kamu kritik karena papa baru sadar nih kalau papa salah ya itu ya. Tetapi papa juga kasih masukan kepada kamu ya nak ya, lain kali kalau kamu mengkritik papa, tempatnya yang pas ya, waktunya yang pas. Lalu kita kasih tahu yang seperti apa itu yang pas, misalnya begitu ya. Anak akan belajar bahwa orang tuaku ini jujur, terbuka terhadap kritik, maka mereka akan respect dengan kita. Kalau anak respect dengan kita akan nasihati, arahkan anak kita akan lebih baik. Yang ketiga, jangan berjanji kepada anak kalau tidak bisa mewujudkannya. Jangan pakai janji itu hanya alat untuk membujuk hati anak supaya tidak rewel. Bapak-bapak, jangan mudah berbuat janji, memberikan janji kepada anak-anak. Karena anak-anak itu akan pegang betul kebiasaan bapak-bapak yang suka berjanji kepada istrinya mungkin bisa memaklumi karena kesibukannya, ya sudah ditunda Pak. Mungkin bisa, tetapi anak beda. Jadi bapak-bapak yang suka berjanji jangan mudah janji lagi ya, hanya untuk membujuk hati anaknya supaya tidak rewel, supaya jadi tenang. Jangan berjanji yang kita tidak bisa mewujudkannya. Tetapi kalau kita berjanji, kita yakin karena kita bisa mewujudkannya. Sebab janji-janji yang pernah kita ucapkan, yang akhirnya kita lupakan, bahkan kita tidak tepati, ketika anak mengingatkan kita malah marah, lalu kita menuntut mereka memahami kita, itu membuat rasa hormat, respek anak terhadap kita sebagai orang tua rusak. Ketika respek mereka rusak terhadap kita, integritas kita di mata anak rusak, kita akan kewalahan nanti untuk membesarkan anak-anak kita. Dan terakhir, jadikan anak itu bagian dari tim doamu tuh, dalam bergumul, dalam menjalani hidup ini. Walaupun pasti tidak semua hal kita akan cerita ke anak-anak kita ya. Tetapi kita bisa cerita tuh dalam kesempatan-kesempatan tertentu, pas kita duduk bersama, pas kita makan bersama, ketika kita lagi ngobrol, kita bisa berkata, "Nak, tolong doakan papa ya. Ini lagi ada masalah nih di pekerjaan." Gak usah ceritakan detailnya. Tetapi biarlah anak itu jadi tim doa yang senantiasa kita lagi arahkan hatinya bahwa mereka itu bagian dari hidup kita. Ketika kita punya pergumulan, kita butuh dukungan dia. Dukungan doa. Itu mengajar anak suatu saat ketika dia punya masalah, dia juga akan cerita kita, "Pa, tolong doakan aku. Ma, doakan aku." Semua permasalahan itu bagus kalau didoakan bersama-sama dengan anak-anak. Apalagi kalau anak-anak mau pindah sekolah, mau lulus kemudian cari sekolah. Sebaiknya satu keluarga berdoa. Kemana Tuhan memimpin? Kemana Tuhan mengarahkan sehingga anak kita masuk sekolahan yang tepat sesuai pimpinan Tuhan. Termasuk ketika biayanya begitu besar, doakan bersama-sama. Sehingga anak bisa merasakan ketika kemudian doa itu dijawab Tuhan, biaya yang dibutuhkan setelah itu ada jalan keluar, kita bisa bayarkan. Kita bisa berkata kepada anak kita, "Nak, papa, mama bisa sekolahkan kamu karena Tuhan memberkati kita." Jadi kita terus mengasihi dia, terus berdoa ya kalau kita ada pergumulan. Ini yang harus kita lakukan ketika kita dalam kebutuhan, kita membutuhkan Tuhan. Kita mengajarkan hal-hal rohani akan lebih mudah kalau anak itu bagian dari keluarga. Pergumulan keluarga mereka menjadi bagiannya tetapi hanya dalam batas itu loh. Jangan disuruh anak kita yang masih 10 tahun kerja keras juga untuk membiayai kebutuhan keluarga. Jangan, itu tanggung jawab orang tua. Jadi tim doa, bagian dari bergumul dalam Tuhan bersama-sama.
ya, dalam batas tertentu ya, jangan terlalu detail kalau itu anak masih kecil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat ingin keluarga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan keturunan anak dalam pernikahanmu. Karena Tuhan percaya Bapak Ibu bisa membesarkan mereka dengan baik. Tetapi kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dipercaya Tuhan, kita harus bisa bertanggung jawab dengan baik. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Beri waktu, selalu hadir, aktif, berkomunikasi, aktif, menasihati dan mengarahkan anak-anak kita. Supaya mereka mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Jadilah pribadi yang nyata bagi anak-anak. Jangan ada kepalsuan, jangan ada kebohongan. Tetapi biarlah kebenaran, kejujuran itu menjadi gaya hidupmu sebagai orang tua ketika berkomunikasi, ketika berrelasi dengan anak-anak. Kalau ada di antara bapak atau ibu sudah berjanji kepada anak dan membuat anak kecewa karena sampai saat ini janji itu tidak ditepati, ajak bicara anakmu dan bagaimana bisa menepatinya dengan kemampuan yang saudara miliki. Tetapi saudara harus bicara, harus berdamai supaya anak-anakmu tidak kecewa dan akhirnya memberontak engkau sebagai orang tua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati pernikahan kami. Tuhan sudah memberkati pernikahan kami dengan keturunan. Terima kasih anak-anak yang sudah Tuhan hadirkan dalam keluarga kami. Kami sangat percaya bahwa tidak kebetulan kalau di dalam keluarga kami hadir anak perempuan atau anak laki-laki. Itu sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Tolong kami, beri kami hikmat agar kami bisa mengasuh mereka, bisa merawat mereka, bisa memimpin mereka dengan benar di jalan Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua Bapa, supaya kami bisa menolong anak-anak kami mengenal Engkau secara pribadi. Dan Tuhan, berkati kami sebagai orang tua, supaya bisa mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami sebagai orang tua sibuk dengan semua pekerjaan, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami, sehingga kami tidak punya waktu bagi anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi kesepian, anak-anak kami merasa ditinggalkan, anak-anak kami merasa tidak punya ayah, tidak punya ibu, karena kami sebagai orang tua terlalu sibuk, tidak punya waktu cukup untuk mereka. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong supaya kami bisa mengatur pekerjaan, mengatur waktu dengan lebih bijaksana. Kami bisa hadir dalam hidup anak-anak kami. Dan kami bisa menjadi teladan yang baik. Mereka bisa melihat hidup kami yang penuh integritas. Ketika kami berbicara itu sama dengan yang kami lakukan. Ketika kami mengajar itu sama dengan yang kami lakukan. Ketika kami menasehati itu sama dengan yang kami jalani dalam hidup kami sendiri. Kami sebagai orang tua juga minta ampun kalau kami suka berjanji kepada anak kami, tetapi kami melupakan, kami mengabaikan, bahkan tidak menepatinya. Kami membuat hati anak-anak menjadi kecewa, membuat anak-anak kami hilang kepercayaan terhadap kami. Tuhan ampuni kami dan beri kami kemampuan, hikmat untuk memperbaiki kepercayaan anak kami terhadap kami sebagai orang tua. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu juga berdoa. Mungkin ada anak-anak yang sangat kecewa, ada seseorang yang sangat kecewa terhadap orang tuanya yang melupakan dia, yang tidak lagi menepati janjinya, yang tidak bisa menjadi teladan, yang tidak bisa bertanggung jawab, bahkan telah meninggalkan dia. Bagi saudara-saudara yang merasa sangat terluka dengan orang tuanya, kepercayaannya terhadap orang tua rusak, Bapa, mari Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau menyatakan kehadiran-Mu sebagai Bapa yang sempurna, sebagai seorang ibu yang sempurna, yang mengisi bagian-bagian yang kosong. Tuhan, jamah hatinya, sembuhkan hatinya, supaya
mereka pulih Tuhan. Amin. Supaya mereka terus bisa menjalani hidupnya dengan cara yang benar. Amin. Dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kami sangat percaya kalau keluarga-keluarga Tuhan berkati, maka bangsa dan negara ini menjadi sejahtera, menjadi kuat. Karena Amin. banyak permasalahan terjadi di negeri ini. Karena banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Banyak pernikahan-pernikahan yang hancur. Tuhan berkati setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan keluarga-keluarga. Supaya ada kebijaksanaan dan hikmat untuk menolong banyak pernikahan-pernikahan Amin. selamat dari kehancuran. Amin. Banyak suami istri yang sedang dalam proses perceraian juga bisa terselamatkan pernikahan Amin. mereka bisa Amin. pulih kembali. Tuhan berkati lembaga-lembaga dan pelayanan-pelayanan yang membantu keluarga-keluarga, yang membantu orang tua supaya oleh anugerah Tuhan mereka menjadi alat Tuhan Amin. untuk menolong terjadinya pemulihan bagi Amin. keluarga-keluarga, bagi Ya. hubungan orang tua dan anak-anaknya. Amin. Terima kasih Bapa, terpuji Terima kasih, namamu Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan saudara, ketika saudara membutuhkan teman doa, dukungan doa, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertulis di layar kaca saudara. Saudara boleh menghubungi kami, tim doa kami akan berdoa sungguh-sungguh untuk pertolongan Tuhan bagi pergumulan saudara. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, tuliskan di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri malam hari ini acara kita. Mari kita katakan dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang